Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dengan topik A Blueprint for Growth, Accelerating Your Digital Enterprise with Cloud Technology yang akan disampaikan oleh Mas Regi Chandra, Bespin Global Account Director. Silakan. Siap, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu semuanya. Iya. Saya menghibur Bapak Ibu semua yang hadir siang hari ini supaya nggak ngantuk, saya bawa payung ya. Nanti ada dongeng sedikit biar tahu ini maknanya apa payung ini, kenapa nih dibawa-bawa gitu ya. Oke, thank you buat Sterklo dan semua bisnis partner yang ada hari ini dan Bapak Ibu semua kesempatan hari ini saya bisa sharing gitu ya mengenai Bespin Global dan tentunya hari ini tadi yang kayak Bu Stefani juga ada sampaikan juga mengenai kecepatan, bagaimana kita bisa scalable, bagaimana kita bisa grow our business dengan cepat, tentu semuanya itu butuh dukungan yang namanya infrastructure dari sisi teknologi. Nah hari ini saya akan banyak ngomong mengenai cloud. Nah tentu kalau ngomong cloud, kalau hari ini saya mau bisnis nasi goreng, wah bisa langsung subscribe jadi nasi goreng. Kalau saya hari ini mau bisnis, saya mau bikin digital marketing dengan cloud, anything possible hari ini langsung jadi. Ada solusinya dari teman Sterklo, ada solusinya dari booth-booth yang ada di depan sana. Hari ini dengan cloud, anything bisa dilakukan dengan cepat gitu ya. Oke, next, perkenalan singkat, nama saya Regi, saya dari Bespin Global. Bespin Global ini perusahaan dari Korea ya, jadi bukan Korea Utara tapi Korea Selatan gitu ya. Jadi siapa pecinta drama Korea hari ini ada yang hadir mungkin? Wah banyak banget yang drama Korea di sini. Nah jadi kalau perusahaan Korea kita memang punya cloud expert ada di beberapa negara dan kita ada cloud expert lebih dari 1.000 saat ini di seluruh dunia. Dan untuk di Indonesia kita juga punya cloud engineers, punya teman-teman yang expert di beberapa cloud provider ya tentunya. Nah saya mungkin mau sambil diskusi sama Bapak Ibu kan agak susah ya, jaraknya agak jauh ya, gitu. Mungkin lambaikan tangan gitu ya biar saya tahu ada responnya. Di sini Bapak Ibu yang menggunakan cloud atau tahu cloud boleh angkat tangan nggak? Wah tahu semua cloud ya, luar biasa. Jadi kalau ngomong cloud itu udah kayak makanan sehari-hari gitu ya. Karena kalau ngomongin dulu kalau kita mau bikin application, kita mau membuat sesuatu solusi, tentu kan infrastructure itu kayak server, kayak komputer segala macam itu kan harus kita beli. Dan tentu kadang sizingnya kadang kegedean, kadang pas, kadang kekurangan, akhirnya kita nambah lagi, nambah lagi. Nah tentu dengan adanya cloud ini memudahkan kita business user ataupun UMKM ataupun yang punya bisnis untuk bisa melakukan deployment dengan mudah gitu ya. Nah balik lagi ke Bespin, kita udah 8 tahun di market di Korea gitu ya. Dan ada di beberapa negara kayak Middle East, kita ada juga di US, kita ada di Southeast Asia. Di Indonesia kita udah jalan 1,5 tahun. Dan bedanya kita dengan cloud provider lain ataupun cloud MSP gitu ya kita nyebutnya. Kita itu ada di Gartner dari tahun kedua sampai dengan hari ini kita di-recognize di Gartner sebagai market leader untuk area cloud managed service gitu ya. Lalu yang berikutnya sebagai value added untuk Bapak Ibu yang pengguna cloud khususnya, kita itu multi cloud dan kita juga punya cloud management platform kita sebut OpsNow. OpsNow itu memudahkan Bapak Ibu yang saat ini nggak cuma pakai satu jenis cloud provider misalnya Microsoft, Google, Amazon gitu ya salah satu itu, tapi kalau pakainya mungkin ada lebih dari satu dengan pakai OpsNow itu akan memudahkan untuk dari sisi manajemennya untuk melihat aset, billing dan lain-lain. Nah untuk dari sisi customer base, 1,5 tahun kami di Indonesia ada sekitar 60 customer lebih, ini customer-customer yang menggunakan jasa cloud service dari Bespin. Nah, tentunya mereka nggak cuma sekedar billing melalui Bespin, tapi mereka juga meleverage Bespin punya expertise dari sisi service yang tadi saya bilang, untuk melakukan migration, untuk melakukan yang namanya sizing. Mungkin kan kadang menggunakan cloud itu awalnya kelihatannya murah, lama-lama bulan berikutnya kok tambah lagi makin mahal, makin mahal, makin mahal, atau nambah lagi, nambah lagi. Nah kita punya service yang kita sebut FinOps, Financial Operation, tim kita yang bisa ngebantu ngeliatin kira-kira penggunaan cloudnya ini udah efisien belum, kira-kira bisa kita bantu right sizing atau mungkin kita karena kita punya konsep multi cloud tadi kita bisa ngasih insight kira-kira cloud mana yang memberikan benefit lebih khususnya untuk bisnis yang saat ini sedang dikerjakan. Nah lalu dari sisi kompetensi dari tim Bespin Global yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar sana, kita tuh apapun
CSP-nya kita itu ada di sisi customer, kita customer centric. Artinya kan customer saat ini punya kebebasan, mungkin mereka ada partnership dengan Google, mungkin partnership dengan Amazon, partnership dengan Huawei, Ali segala macam. Kita leave it ke customer, tapi dari sisi Bespin kita akan support, fully support. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu udah menggunakan cloud, mungkin dengan Amazon, mungkin dengan Google ya kita akan tetap support. Artinya khususnya kan kalau customer punya banyak cloud provider tentu kan dari sisi terms, dari sisi knowledge mereka butuh kemampuan untuk belajar segala macam. Nah dari sisi Bespin kita bisa bantu dari sisi knowledge cloud-nya itu kita bisa membantu customer untuk lebih mengerti terms-nya mana yang lebih benefit buat customer itu sendiri. Nah ini mungkin yang menarik saya mau cerita hari ini mengenai perjalanan era demi era. Kalau kita lihat di tahun 1700 banyak itu ngomongin tentang steam power, lalu berikutnya sampai dengan 1870 tentang electricity, tentang information technology, dan hari ini, saat ini udah zamannya namanya artificial intelligence. Nah ini mungkin saya mau share bagaimana dengan CSP yang tadi saya sebut, cloud service provider, mereka memberikan satu benefit, kemudahan buat setiap business user ataupun rekan-rekan yang ada di sini yang mereka mau memanfaatkan artificial intelligence. Karena kalau ngomong AI, udah ready, hari ini ready, bisa langsung digunakan gitu ya. Nah kalau kita lihat di area ini kan saya memberikan satu contoh salah satu CSP Google ya, Google Cloud, karena mungkin kalau Google kan Bapak Ibu yang hari ini pasti kalau bingung jalan gitu pasti pakainya apa? Google Map gitu kan. Sehari-hari kita pasti pakai yang namanya Google buat lihat location segala macam. Lalu untuk Google kayak Chrome segala macam pakai Google. Makanya hari ini saya mungkin yang lebih mudah saya bawanya salah satu contoh Google. Tapi kalau cloud-cloud yang lain pasti mereka juga punya benefit yang sama untuk ngomongin artificial intelligence. Nah untuk yang area sebelah biru, consumer base, yang free, yang nggak perlu bayar, Bapak Ibu sudah gunakan ataupun mungkin yang hari ini hadir belum pernah gunakan, silakan dicoba bart.google.com gitu ya. Jadi kalau kita mau punya digital assistance, kita mau nanya jalan, kita bingung nih dari sini saya mau ke Tamrin, kalau mau naik busway itu lewat mana? Tanya aja pakai bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia dia udah ready. Oh saya mau ke Tamrin, kalau naik busway lewat mana? Lalu dengan mudah akan diberikan informasi. Tentunya si Bars ini dia udah terkonek dengan semua informasi yang ada di publik, yang ada di Google segala macam, dengan location-nya, dengan segala informasi yang udah di feeding di dalam machine learning-nya, dan itu bisa disajikan dengan mudah. Dan hal-hal yang lain, misalkan kayak mungkin Bapak Ibu yang istrinya ulang tahun, yang Bapak-bapak khususnya, istri ulang tahun mau bikin hal-hal yang puitis. Bart, bantuin dong mau bikin puisi buat istri tercinta. Itu langsung di enter dalam hitungan detik, tuh ada yang nyenggol tuh langsung, Pak tolong Pak, langsung dieksekusi dalam waktu singkat. Jadi itu memudahkan kita, misalnya mau bikin kata sambutan, itu juga dengan menggunakan teknologi AI, sekarang sudah sangat possible dan hari ini sudah ada. Lalu yang sebelah kiri, yang bagian yang kuning, itu untuk korporasi, artinya perusahaan-perusahaan dengan semua data yang ada di dalam perusahaan Bapak Ibu, tentu dokumen ada yang PDF, ada yang bentuknya gambar, ada yang bentuknya mungkin desain, ada yang tulisan, ada yang hard copy sudah jadi digital. Nah itu semua bisa di feeding masuk ke dalam AI gitu, machine learning, lalu dia akan mengolah itu data supaya data itu bisa kita gunakan untuk keperluan bisnis. Misalkan kalau di korporasi misalnya saya mau lihat penjualan saya tahun lalu untuk misalkan baju tidur, kira-kira di baju tidur berapa saya jual tahun lalu. Wah itu dalam hitungan detik langsung keluar datanya pop up. Nah itu yang kita mungkin bisa leverage lebih lanjut. Nah ini sebagai contoh untuk yang consumer, saya mau speaking nih di acara Serklo dengan bahasa anak gaul Tangerang Selatan tapi sopan. Nah dia langsung keluarin kata sambutan yang mudah. Hai sobat-sobat Tangerang Selatan, perkenalkan nama gue Regi, gue dari Bespin Gula bla bla bla. Dan itu sangat mudah. Jadi nggak usah mikir. Nah tentunya disesuaikan dengan praktisi-praktisi yang ada. Misalkan kalau di tempat Bapak Ibu ada orang customer service. Kira-kira customer service apa yang bisa dibantu dengan artificial intelligence? Tentu bagaimana dia menghadapi customer, bagaimana dia bisa meleverage jawaban-jawaban yang mungkin saat ini kalau ditanya customer untuk handlingnya dia bingung. Kira-kira ditanya produk ini, kira-kira produk ini bisa terbang nggak? Wah dia mikir dulu, kira-kira bisa terbang nggak ya? Tanya tetangganya, itu produk kita bisa terbang nggak? Tapi dengan kemudahan teknologi dia di feeding. Nanti saya akan share juga video bagaimana artificial intelligence itu bisa ada di area customer service untuk mengimprove kita. Supaya kalau misalkan handling customer jauh lebih cepat, jauh lebih tepat,
sesuai dengan referensi yang kita masukkan ke dalam sistem. Lalu di area-area lain misalnya kreatif, kan di sini area-area orang yang tadi bicara soal konten, gimana bikin kreasi. Nah dengan menggunakan AI, nggak usah mikir, nggak usah itu, dia bisa memberikan suggestion. Misalnya kita mau bikin satu konten, satu gambar, satu tas, kira-kira yang bagus untuk area musim bulan Agustus atau bulan September, kira-kira apa yang kayak gimana jenisnya. Nanti itu bisa saya kasih lihat di video juga untuk sebagai gambaran. Nah ini salah satu videonya untuk bagaimana kita menggunakan artificial intelligence dengan mudah gitu ya, dan dengan cepat, nggak perlu beli server, storage dulu, itu udah ready bisa langsung digunakan. Tentu nanti bersama dengan Bespin Global kita bisa bantu. Nah ini kita bisa lihat tayangan berikut ini. Jadi apapun jenis tipe filenya, mau PDF, mau foto, segala macam dimasukin ke dalam sistem sebagai basis data. Lalu dengan gitu kita bisa dengan mudah gambar-gambar itu dimasukin ke dalam sistem gitu ya. Lalu sistem itu akan memberikan suggestion, kira-kira model mana yang kita mau untuk appetite-nya kita gitu ya. Background-nya itu bisa kelihatan dengan mudah. Lalu nanti mungkin kan mikir, kira-kira bahasanya yang cocok, kontennya ini ngomongnya apa ya. Kayak kita kan mau posting Instagram kan mikir dulu kan, kira-kira gue postingnya apa ya, headline-nya apa ya, hashtag-nya apa ya. Nah ini dibantu oleh sistem. Tentunya untuk target market segala macam bisa discuss dengan sistem juga, dia akan memberikan recommendation sampai dengan captionnya di Instagram, sampai dengan nanti untuk area banner captionnya dan lain-lain. Tentunya dengan yang sekarang kemudahan, translation itu juga bisa dilakukan. Bagaimana dia juga mappingin dengan data yang ada, disesuaikan. Kalau kita lakukan manual, kita butuh waktu untuk mappingin satu-satu. Tapi dengan modeling seperti ini akan jauh lebih cepat. Nah ini untuk melihat dari sisi insight, lalu bagaimana nanti disatukan jadi satu ke channel-channel yang ada. Ya, ini jadi salah satu contoh bagaimana kita bisa nge-reach out lebih mudah, bagaimana kita bisa enter market lebih cepat. Tentunya itu akan balik ke revenue perusahaan, akan tadinya mungkin butuh waktu 1-2 bulan, 3 bulan untuk campaign, dengan kayak begini mungkin akan jauh lebih cepat dapetin leads opportunity yang baru. Karena hal-hal itu bisa dilakukan dengan bantuan AI. Nah tentunya mungkin pertanyaan Bapak, wah kalau kayak begini nanti nasib gue, role gue bikin creation konten gimana nih? Bisa diganti ini gue, lama-lama nggak laku nih, nggak juga. Jadi sebenarnya mesin ini menjadi kayak digital assistant kita untuk ngebantu tim creator untuk kerjanya lebih cepat, untuk kerjanya lebih tepat. Sehingga ibarat kata kalau dulu kita mikir gimana ya idenya, inovasinya kayak gimana, yang area itu dibantu sama AI, tapi kita sebagai yang human ya kita memberikan pertanyaan yang tepat atau instruksi yang tepat supaya mesin belajar dari kita belajar dari mesin. Gitu. Jadi memberikan timbal balik gitu ya, saling gitu ya. Nah dari sisi enterprise tentu akan banyak departemen, banyak banget setiap business unit itu bisa berkreasi. Kira-kira kalau di departemen saya di area marketing, kira-kira apa ya AI-nya? Kalau saya di bagian orang legal, di area compliance, kira-kira dengan AI ini kayak gimana ya? Kalau saya punya banyak dokumen legal, lalu orang legal tanya, coba kontrak itu yang sama customer A, B tahun 2013, tolong cari. Wah itu susah tuh. Itu harus gali-gali dulu tuh, arsip
Kalau nggak rapi susah banget nyarinya. Tapi dengan AI, kalau udah di feeding semua dokumen, kontrak segala macam. Gue mau cari kontrak customer ABC. Udah langsung muncul dalam hitungan detik. Dan dia langsung kasih referensi PDF filesnya yang ini, di halaman segini. Itu nilai jualnya berapa waktu itu? Langsung keluar harga jualnya. Wah, itu jauh lebih cepat. Nah, ini salah satu sampel lagi, video tentunya di area retail. Karena Circlo e-commerce, mungkin Bapak Ibu yang datang punya banyak lapak gitu ya. Bagaimana customer handling itu dilakukan dengan mudah. Yang tadi saya cerita. Conversation itu bisa dilakukan dengan chatbot. Lalu chatbot itu yang tadinya mungkin terbatas, tapi dengan kemampuan AI itu dia akan punya knowledge yang jauh lebih banyak, jauh lebih cepat untuk handling customer. Handling inquiry, apapun yang di-put dengan chat. Untuk nanya spek, kalau nanya orang mungkin orangnya juga nggak hafal, tapi mesin itu dia punya data. Jauh lebih tepat, jauh lebih cepat. Bisa jadi teman diskusi, teman curhat, tapi jangan jadi cuekin istri ya. Bisa nanya AI aja, nanya istri susah, nanti diocehin, wah itu jangan. Tentu dengan reference, itu yang paling penting kan. Dia menjawab dasarnya apa. Kalau orang jawab, lu fiturnya bisa bina, oh bisa. Padahal nggak ada referensinya, bisa aja dulu. Kalau dari sisi bisnis kita bisa ngelihat proses-proses mana yang masih manual yang bisa dipercepat dengan AI. Tentu di area itu yang kita bisa enhance. Jadi nggak harus end-to-end semuanya AI. Nah dari sisi agent yang ada di back end, mereka untuk handling kalau ada permasalahan ataupun ada pertanyaan waktu dia diarahkan, dia dengan mudah mendapatkan view, referensi, dan dia yang mendecide. Makanya saya bilang berdampingan dengan digital assistant, kira-kira gue jawabnya yang tepat ini. Atau mungkin mau dimodif sebelum di-enter. Mungkin kalau kayak call center, agency kan kiri kanan suka ada teman seperguruan gitu ya, dia nanya bingung, itu tadi itu customer jawabnya apa ya, gue masih nada dering nih, tolong bantu. Nah kalau dengan ini dia jauh lebih cepat, tinggal dia klik, drag and drop, and done. Ya jadi saya lihat ini bisa menjadi pembeda, bisa menjadi value yang baru buat bisnis Bapak Ibu, apapun jenis bisnisnya. Di Indonesia khususnya apa-apa maunya cepat, kalau bisa nggak pakai lama, maunya sekarang, kalau perlu kemarin gitu lah, apalagi kalau ngomong sama bos gitu kan, pokoknya kemarin. Padahal kita butuh waktu untuk memproses itu, untuk meng-create sesuatu. Gitu ya. Nah ini jadi paradigma shift yang terjadi di era digital, di era AI ini, menurut saya kita harus pick up. Jadi kalau udah ada kemudahan, udah ada cara mudah, ngapain lagi pakai cara susah. Makanya kita harus lihat peluang, lihat hal baru yang memang bisa nge-boost up bisnis kita. Ambil momen itu sekarang, kunjungin booth Bespin Global, ada di sebelah sana. Nah nanti saya mau cerita tentang payung ini ada makna khusus untuk perusahaan kami gitu ya. Nah ini saya mau bilang bahwa thank you banget buat Circlo dan kesempatan yang diberikan hari ini. Nah untuk payung ini saya ada ceritanya nih Bapak Ibu. Ini karena saya megang mic agak susah. Jadi Bespin Global itu kalau Bapak Ibu pencinta film Star Wars, ada nggak yang suka Star Wars? Angkat tangan coba. Wih banyak. Nah, jadi kalau Star Wars itu ngomongin ada planet, ada satu planet tuh yang high tech banget. Itu namanya Bespin. Mungkin Bapak Ibu nggak aware, saya juga pas dengar orang Koreanya saya ngomong, oh iya bener ya Bespin. Dan ini makanya terinspirasi. Ini kalau lihat nih udah ada Star Blazer-nya, ada lighting-nya, ya, ada warna-warnanya. Ini khusus ini dibawa ini dari Korea ini. Jadi Bapak Ibu yang butuh payung hari ini
bisa datang ke booth kami di sana, nanti bisa dapatkan merchandise menarik gitu ya. Ini nggak ada di Indonesia nih, nanti kalau mau masukin ke UMKM, masukin ke Bisu Babi boleh, nanti kontak-kontak gitu ya. Bisa jadi bisnis. Nah ini juga bisa ada senternya di sini. Tuh. Bisa buat main anak-anak gitu ya. Oke, sekian dari saya. Thank you Bapak Ibu buat waktu dan kesempatannya. Selamat siang.